Ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Amin. Di sini saya Bella Yun Ayunda dengan NIM 20080760029 akan membahas mengenai analisis kualitatif kation dan anion. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang analisis kualitatif kation dan anion, sebaiknya kita tahu dulu apa sih analisis itu. Jadi, kimia analisis itu dapat dibagi dalam dua bidang yang disebut dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif itu membahas identifikasi zat-zat. Analisis kuantitatif itu berhubungan dengan penetapan banyaknya suatu zat tertentu yang ada di dalam sampel. Zat yang ditetapkan yang dirujuk sebagai konstituen yang diinginkan atau analit dapat merupakan sebagian kecil atau sebagian besar contoh yang dianalisis oleh Day dan Underwood tahun 2011. Dalam analisa kualitatif, cara memisahkan ion logam tertentu harus mengikuti prosedur kerja yang khas. Zat yang diselidiki harus disiapkan atau diubah dalam bentuk suatu larutan. Untuk zat padat, kita harus memilih pelarut yang cocok. Ion-ion pada golongan-golongan itu diendapkan satu persatu. Nah, endapan yang dipisahkan dari larutan dengan cara itu disaring atau diputar dengan sentrifuga. Endapan dicuci untuk membebaskan dari larutan pokok atau filtrat dan tiap-tiap logam yang mungkin akan dipisahkan oleh Cokro Sarjiwanto pada tahun 1977. Sebagian besar reaksi yang menghasilkan endapan itu berperan penting dalam analisa kualitatif. Nah, endapan ini berbentuk kristal atau koloid dengan warna yang berbeda-beda. Dalam melakukan pemisahan endapan, dapat dilakukan dengan penyaringan atau sentrifugasi. Endapan dapat terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Kelarutan suatu endapan adalah sama dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Kelarutan itu bergantung pada berbagai kondisi seperti tekanan, suhu, konsentrasi, bahan lain, dan jenis pelarut. Apabila terjadi perubahan larutan dan perubahan tekanan, itu tidak mempunyai arti penting dalam analisa kualitatif. Karena apa? Karena semua pekerjaan dilakukan dalam wadah terbuka pada tekanan atmosfer. Nah, sekarang kita masuk ke identifikasi kation atau ion positif. Yang pertama itu pemisahannya itu antar golongan yang secara umum ya. Nah, larutan yang mengandung kation atau ion positif itu kan ada Pb2+, ada Hg2 ada Hg2 2+, ada Ag+, ada Hg2+, ada As3+, ada Cd2+, ada Cu2+, ada Sn2+, ada Sb3+, ada Mn2+, ada Fe2+, ada Fe3+. Nah, ada Ni2+, ada CO2+, ada Al3+, ada Cr3+, ada Zn2+, ada Mg2+, ada Cr2+, ada Sm2+, dan ada Ba2+. Nah, dari golongan dari semua kation tadi itu dibagi per golongan ya. Yang pertama itu kation golongan yang pertama itu dapat mengendap jika ditambahkan dengan HCl.
Nah, kalau kation golongan yang kedua itu dapat mengendap jika ditambahkan dengan H2S atau Ki atau kalium iodida. Kalau misalnya nih golongan 2 itu ditambahkan dengan HCl, itu pasti tidak akan mengendap. Jadi golongan 2 itu dapat mengendap jika ditambahkan dengan H2S atau Ki yaitu kalium iodida. Yang ketiga itu kation golongan 3 ya maksudnya ya. Itu dapat mengendap jika ditambahkan dengan NH4OH atau NaOH. Misalkan juga kalau misalkan kation golongan 3 ini kita tambahkan dengan HCl maupun H2S ataupun kalium iodida, itu kation golongan 3 itu tidak akan mengendap. Jadi kation golongan 3 itu dapat mengendap jika ditambahkan dengan NH4OH atau NaOH atau natrium hidroksida. Yang keempat itu ada kation golongan 4, yaitu dapat mengendap jika ditambahkan dengan NH4CO3 2 kali. Sama halnya dengan ya sebelum-sebelumnya, kation golongan 4 ini juga tidak dapat mengendap jika ditambahkan dengan HCl atau H2S atau Ki maupun NH4OH ataupun NaOH. Selanjutnya, kation golongan 5. Kation golongan 5 itu tidak dapat mengendap jika ditambahkan reaksi seperti yang ada di yang sebelum-sebelumnya tadi ya, kation golongan 1, kation golongan 2, kation golongan 3, kation golongan 4 itu tidak dapat ditambahkan reaksi seperti HCl, H2S atau Ki, NH4OH atau NaOH maupun NH4CO3 2 kali. Jadi kation golongan 5 itu tidak dapat ditambahkan reaksi seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada pemisahan golongan yang pertama. Nah, kation golongan pertama ini itu meliputi Ag+, Hg22+, dan Pb2+. Ketika kita akan mengidentifikasi suatu kation di golongan pertama itu, kita menggunakan HCl. Nah, setelah kita tambahkan HCl, itu akan mengendap berwarna putih. Endapannya itu berwarna putih dengan senyawa PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Setelah itu, kita tambahkan juga air panas. Nah, air panas di sini itu untuk memisahkan antara PbCl dengan teman-teman yang lain. Kita fokus ke PbCl2 dulu. Ketika akan mengidentifikasi suatu PbCl2, di sini itu saya menggunakan kedua CrO4. Nah, nanti itu endapannya berwarna jingga dengan senyawa PbCrO4. Kita fokus ke Hg2Cl2 dan AgCl. Nah, nanti Hg2Cl2 dan AgCl itu kita tambahkan dengan NH4OH. NH4OH ini juga seperti air panas ya, yaitu untuk memisahkan. Nah, jadi ketika Hg direaksikan dengan NH4OH, maka ia akan mengendap dan berwarna hitam. Selanjutnya, ketika AgCl direaksikan dengan NH4OH, itu akan menjadi senyawa kompleks yaitu AgNH3 2 kali Cl. Nah, senyawa kompleks tadi selanjutnya kita tambahkan dengan HNO3, maka itu akan menjadi AgCl. Dan itu akan mengendap, endapannya itu berwarna putih. Selanjutnya, yang ketiga itu pemisahan kation-kation golongan 1. Yang pertama itu ada ion Pb2+. Yang pertama, jika ditambahkan dengan HCl, maka ion Pb2+ itu akan terbentuk endapan berwarna putih dengan senyawa PbCl2. Jika ditambahkan dengan NH3 atau amonia, maka tidak ada perubahan pada ion Pb2+. Nah, jika ditambahkan dengan air panas, maka akan larut tetapi memisah lagi sebagai kristal-kristal panjang. Yang kedua, jika ditambahkan dengan H2S dan HCl, maka ion Pb2 itu akan terbentuk endapan hitam dengan senyawa PbS.
Jika ditambahkan dengan HNO3 dan dididihkan, maka akan terbentuk endapan yang berwarna putih dengan senyawa PbSO4. Selanjutnya yang ketiga, jika ditambahkan dengan NH3 sedikit akan terbentuk endapan putih, tetapi jika diberikan berlebih maka tidak akan larut. Nah, yang keempat itu jika ditambahkan dengan NaOH sedikit maka terbentuk endapan putih. Sebaliknya, jika diberikan NaOH-nya itu berlebih maka akan larut. Yang kelima, itu jika ditambahkan dengan asam sulfat encer, maka akan membentuk endapan yang berwarna putih. Yang keenam, jika ditambahkan dengan kalium iodida yang sedikit, maka akan terbentuk endapan kuning. Tetapi jika ion Pb2+ itu diberikan secara berlebih, maka tidak akan larut. Yang ketujuh, itu jika ditambahkan dengan K2CrO4, maka akan terbentuk endapan berwarna kuning. Yang kedelapan, jika ditambahkan dengan Na2CO3, maka ion Pb2+ tadi itu akan terbentuk dengan endapan putih campuran antara timbel karbonat dan timbel hidroksida. Yang terakhir itu jika ditambahkan dengan KCN sedikit, maka akan terbentuk endapan berwarna putih. Nah, jika ditambahkan dengan berlebih, maka tidak akan larut. Selanjutnya kita masuk ke ion Hg2+. Yang pertama itu, jika ditambahkan dengan HCl, maka ion Hg2+ itu akan terbentuk endapan berwarna putih. Nah, jika ditambahkan dengan NH3, maka terbentuk endapan yang berwarna hitam. Jika ditambahkan dengan air raja, itu ion Hg2+ itu akan larut. Yang kedua, jika ditambahkan dengan H2S dan HCl, maka akan terbentuk endapan hitam. Jika ditambahkan dengan HNO3 dan dididihkan, maka akan terbentuk endapan berwarna putih. Nah, jika ditambahkan NH3 sedikit, akan terbentuk endapan hitam. Yang keempat, itu jika ditambahkan NaOH sedikit, maka terbentuk endapan hitam, tetapi jika diberikan berlebih, maka tidak ada perubahan. Dan jika dipanaskan, akan berubah menjadi abu-abu. Yang kelima, itu jika ion Hg2+ itu ditambahkan dengan kalium iodid yang sedikit, maka akan terbentuk endapan hijau. Tetapi sebaliknya ya, jika diberikan secara berlebih, maka akan terbentuk ion tetraiodomerkurat. Merkurat 2 ya. Selanjutnya yang keenam itu, jika ditambahkan dengan K2CrO4, maka akan terbentuk endapan kristal merah. Nah, yang ketujuh itu jika ditambahkan Na2CO3, maka akan terbentuk endapan yang berwarna kuning. Dan jika dididihkan, berubah menjadi endapan yang berwarna hitam. Nah, jika ion Hg2+ tadi ditambahkan dengan KCN sedikit, maka akan terbentuk endapan berwarna putih. Jika ditambahkan dengan berlebih, maka tidak akan larut. Yang terakhir yaitu ion Ag+. Jika ditambahkan dengan HCl, ion Ag+ ini akan terbentuk endapan berwarna putih. Nah, jika ditambahkan dengan NH3 atau amonia, maka akan larut. Jika ditambahkan dengan air panas, maka ion Ag+ itu tidak ada perubahan. Yang kedua itu jika ditambahkan dengan H2S dan HCl, maka akan terbentuk endapan yang berwarna hitam. Selanjutnya, jika ditambahkan dengan HNO3 dan dididihkan, maka ion Ag+ itu akan larut. Yang ketiga, jika ditambahkan NH4 sedikit, akan terbentuk endapan berwarna coklat. Jika diberikan berlebih, maka ia akan larut. Yang keempat, itu jika ditambahkan NaOH sedikit, maka terbentuk endapan hitam. Tetapi jika diberikan berlebih, maka ion Ag+ tadi itu tidak akan larut. Yang kelima, itu jika ditambahkan dengan kalium iodid atau Ki yang sedikit, maka akan terbentuk endapan yang berwarna kuning. Tetapi jika diberikan secara berlebih, maka tidak akan larut. Nah, yang keenam itu jika ditambahkan dengan K2CrO4, maka akan terbentuk endapan yang berwarna merah.
Yang ketujuh, jika ditambahkan dengan Na2CO3 maka akan terbentuk endapan putih kekuningan, dan jika dididihkan berubah menjadi endapan yang berwarna coklat. Yang terakhir, jika ditambahkan dengan KCN sedikit maka akan terbentuk endapan yang berwarna putih. Tetapi jika ditambahkan secara berlebih, maka ion Ag+ tadi itu tidak akan larut. Oke, kita masuk ke pemisahan yang golongan yang kedua. Itu sebenarnya itu ada pemisahan antara golongan 2 dengan golongan 3 sampai 5. Nah, nanti golongan 2 dan golongan 3 sampai 5 itu dipisahkan melalui penambahan H2S, penambahan karena adanya aliran H2S. Nah, selanjutnya, nanti kan yang membentuk endapan kan yang golongan 2 tuh. Nah, jadi kita bahas yang golongan 2 sekarang. Yang larut nanti kita bahas selanjutnya. Yaitu kita bahas yang kation golongan yang kedua, yaitu ada Hg2+, ada Pb2+, ada Cu2+, ada Bi3+, ada Cd3+, ada As3+, ada As5+, ada Sb3+, ada Sb4+, dan ada Sb2+, dan yang terakhir itu ada Sn4+. Itu ada Sn2+ dan ada Sn4+ ya. Selanjutnya kita tambahkan kation golongan 2 tadi dengan NH4 2 kali S2. Nah, nanti ketika NH4 2 kali S2 itu kita tambahkan, itu akan memisahkan antara golongan 2A dengan golongan 2B. Nah, ketika sudah ditambahkan dengan NH4 2 kali S2 itu kan akan golongan 2A kan pasti akan mengendap dan endapannya itu berwarna coklat, dan golongan 2B itu tidak akan mengendap ya atau larut. Nah, selanjutnya kita fokus ke golongan 2A, yaitu kita tambahkan dengan HNO3. HNO3 ini juga seperti NH4 2 kali S2 ya, yaitu memisahkan antara endapan dan yang terlarut. Yaitu yang mengendap di sini itu golongan 2 hanya Hg2+. Nah, ini kenapa Hgs itu karena tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya, ketika penambahan ketika pengaliran H2S itu terjadi antara golongan 2 dengan golongan 3 sampai 5. Jadi yang bisa mengendap, jadi yang H2S itu yang bisa mengendap itu ya cuma golongan 2 doang. Jadi golongan 3 dan golongan 5 sampai golongan 5 itu tidak akan mengendap jika ditambahkan dengan H2S. Selanjutnya, ketika Hgs itu kita sudah tahu ya endapannya berwarna hitam, lalu kita tambahkan dengan reagensia secara berlebih. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji nyala. Kemudian kita fokus ke larutan ya. Nah, larutan yang selain Hg2+ itu kita tambahkan dengan H2SO4 atau asam sulfat. Nah, nanti H2SO4 ini juga akan memisahkan antara PbSO4 dengan yang lainnya atau Pb2+ dengan yang lainnya. Nah, ketika H2SO4 direaksikan dengan Pb itu akan menghasilkan senyawa PbSO4 dan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Kemudian kita fokus ke Cu2+, Bi2+, Cd3+ yang terlarut. Jadi yang mengendap itu kan tadi hanya Pb2+ saja ketika ditambahkan dengan H2SO4. Nah, selanjutnya kita ke yang masih terlarut tadi ya, kita tambahkan lagi NH4OH. Itu juga akan memisahkan antara Cu2+, Cd2+ dengan Bi3+ ya. Nah, itu ketika ditambahkan dengan NH4OH, maka
Bi3+ itu akan mengendap dan endapannya itu berwarna putih dengan senyawa BiOH 3 kali. Kemudian senyawa tadi kita tambahkan dengan keempat FeCN 6 kali. Nah, itu ketika kita reaksikan itu akan membentuk senyawa kompleks yaitu CuFeCN 6 kali dan menghasilkan endapan yang berwarna merah bata. Nah, kita fokus ke Cu2+ dan CD3+ ini itu masuk ke uji spesifik ya. Jadi kita tambahkan KCN yang dialiri dengan H2S. Nah, nanti itu akan menghasilkan CDS yang mengendap dan berwarna kuning. Selanjutnya kation golongan 2 yang golongan 2B tadi ya. Golongan 2 kan sudah. Ini selanjutnya kita fokus ke golongan 2B. Kation golongan 2B itu kita tambahkan dengan HCl pekat yang dialiri dengan H2S, maka akan memisahkan antara AS3+ dan AS5+ dengan yang Sb3+ dan Sn4+. Nah, ini kan yang bisa mengendap itu kan hanya AS3+ dan AS5+ itu akan mengendap dengan warna kuning dengan senyawa AS2, S5 dan AS2, S3. Nah, kita fokus ke Sb3+ dan Sn4+ yang terlarut tadi. Maka kita tambahkan lagi NH4, H2C2O4 dan dialiri dengan H2S. Nah, nanti kita nanti itu akan dipisahkan lagi. Sb3+ sendiri dan Sn4+ itu sendiri. Nah, ketika ditambahkan dengan NH4 ditambahkan dengan amonia atau NH3, H2C2O4 dan dialiri dengan H2S, itu Sb3+ akan mengendap dan endapannya itu berwarna jingga dengan senyawa Sb2, S3. Nah, selanjutnya kita fokus ke Sn4+ ya. Kita melakukan uji spesifik yaitu kita tambahkan dengan NaNO3 iodamin B. Nah, nanti Sn4 itu akan terlarut. Nah, Sn4 itu akan terlarut dan larutannya itu berwarna lembayung, yaitu kayak keunguan gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke pemisahan golongan yang ketiga. Nah, kation golongan 3 ini, kation golongan 3 sampai 5, ini saya akan jelaskan ya. Kation golongan 3 sampai 5. Nah, nanti kation golongan 3 sampai 5 itu kita tambahkan NH4OH dan NH4Cl. Tetapi yang bisa mengendap, yang hanya mengendap dengan penambahan NH4OH atau NH4Cl itu hanya golongan yang ketiga. Jadi kita fokus ke golongan 3 dulu, golongan 3A dan golongan 3B. Nah, nanti kita fokus ke 3B sampai 5. Kita fokus yang golongan 3A dulu ya. Golongan 3A itu ketika ditambahkan dengan NH4OH atau NH4Cl itu akan mengendap dengan endapan yang berwarna hijau. Selanjutnya, golongan 3A itu kita tambahkan dengan NaBO3, 4H2O maupun NaOH dan H2O2. Nah, nanti itu akan kepisah lagi ya antara yang larut dan yang mengendap. Nah, yang mengendap itu ada Fe, itu ada besi ya. Ada FeOH3 yang mengendap dengan endapannya itu yang berwarna hijau. Selanjutnya,
yang masih terlarut itu ada ALOH- 4 kali CrO4 2-. Nah, ketika itu kita lakukan uji spesifik antara Al3+ dan Cr3+ CrO4 2-. Selanjutnya, kita fokus ke golongan 3B sampai 5. Golongan 3B sampai 5 itu kita tambahkan dengan H2S maupun HCl. Nah, nanti itu pasti akan memisah ya. Golongan yang hanya bisa diendapkan oleh penambahan H2S dan HCl itu hanya golongan 3. Ya, ini khususnya golongan 3B. Nah, nanti golongan 3B ini akan kepisah dengan golongan 4 sampai golongan 5. Jadi, golongan 3B itu ketika ditambahkan dengan HCl dan dialiri dengan H2S, itu akan mengendap dengan warna coklat. Selanjutnya, kita tambahkan lagi. Kan tadi kan golongan 3B kan sudah mengendap dengan endapannya berwarna coklat. Nah, kita pengidentifikasian lagi ya, yaitu menggunakan HCl. Kita HCl ini juga memisahkan antara CO, Ni, Mn2+, Zn2+. Nah, nanti COS, NiS itu ketika ditambahkan dengan HCl itu akan mengendap dengan endapan yang berwarna coklat. Selanjutnya, nanti CO2+ dan Ni2+ itu akan melakukan uji spesifik. Nah, Mn2+ dan Zn2+ itu kita tambahkan dengan NaOH dan H2O2. Ketika penambahan NaOH dan H2O itu Mn2+ akan mengendap dan endapannya itu berwarna coklat. Dan Zn itu masih terlarut. Nah, nanti akan dilakukan uji spesifik. Selanjutnya itu pemisahan golongan 4 sampai 5. Katian golongan 4 sampai 5 itu kita tambahkan NH4 2 kali CO3. Nah, nanti itu kan kepisah antara yang sudah mengendap dan yang belum atau yang masih terlarut. Nah, ketika kita fokus ke golongan 4 dulu ya, yang sudah mengendap karena penambahan NH4 2 kali CO3, itu golongan 4 itu akan mengendap dengan warna putih. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi K2CrO4 pada golongan 4 tadi yang mengendap berwarna putih. Nah, nanti itu ada pemisahan lagi. Ada yang sudah mengendap dan ada yang masih terlarut. Nah, yang sudah mengendap itu ada BaCrO4 mengendap dengan warna kuning. Kita fokus ke Sr2+ dan Ca2+ ya, yang masih larut. Nah, nanti kita tambahkan NH4 2 kali SO4. Selanjutnya itu akan memisah antara Sr2+ dan Ca2+. Ini nanti akan dilakukan uji spesifik. Selanjutnya, yang terakhir itu kita membahas tentang golongan yang kelima. Jadi golongan yang kelima ini termasuk larutan ya, tidak pengendapan tapi larutan. Yang di sini itu ada larutan Na+ dan ada larutan K+. Nah, nanti itu dilakukan uji spesifik. Selanjutnya, itu ada identifikasi anion. Nah, pemisahan antara golongan yang pertama itu kita akan membahas pemisahan antar golongan secara umum. Jadi, anion itu kan ada 3 golongan ya, ada golongan sulfat, ada golongan halida dan ada golongan nitrat. Nah, jadi mula-mula
kita tambahkan dulu BaCl2. Nah, nanti itu ada golongan yang tidak larut dan ada golongan yang larut. Nah, golongan yang tidak larut, ketika penambahan BaCl2, itu ada golongan sulfat. Dengan anggotanya itu ada BaSO4, ada BaSO3, Ba2PO4 3 kali, ada BaCl2O4, ada BaBO2 2 kali, ada BaCO3, ada BaC2O4, ada B3ASO4 2 kali. Nah, nanti ketika penambahan BaCl2 itu akan membentuk endapan berwarna kuning khusus yang BaCrO4 saja. Selain senyawa BaCrO4, itu semuanya mengendap dengan endapan yang berwarna putih ya, bukan yang berwarna ungu. Selanjutnya kita masuk ke golongan yang halida dan nitrat yang larut tadi ya, ketika ditambahkan BaCl2. Nah, khusus golongan halida dan nitrat ini, kita tambahkan AgNO3 dan HNO3 dan dipanaskan. Nah, nanti itu akan terbagi dua ya. Biasa ada yang mengendap dan ada yang larut. Nah, yang larut itu ada golongan nitrat. Dan yang mengendap itu ada golongan halida. Golongan halida yang mengendap itu ada AgCl dengan endapan yang berwarna putih. Ada AgBr dengan endapan yang berwarna kuning, dan ada AgI dengan endapan yang berwarna kuning muda, dan ada Ag2S yang endapannya itu berwarna hitam. Nah, yang terakhir itu ada larutan golongan nitrat yang larut, jadi tidak mengendap ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisa anion klorida. Jadi kan tadi kan yang secara umumnya, sekarang yang secara spesifik. Nah, di sini itu ada anion klorida NaCl. Ketika NaCl ditambahkan dengan H2SO4, itu tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya, jika NaCl kita tambahkan dengan H2SO4 pekat dan ditambahkan juga dengan NH3 atau amonia, itu akan terbentuk kabut putih di atas tabung reaktifnya, itu kayak ada kabut putihnya. Selanjutnya, ketika NaCl ditambahkan dengan AgNO3, maka akan mengendap dan endapannya itu berwarna putih. Ketika NaCl ditambahkan dengan HgNO3, maka akan mengendap dengan endapan yang berwarna putih. Dan yang terakhir, ketika NaCl ditambahkan dengan ioda asetat, maka NaCl ketika NaCl ditambahkan dengan ioda asetat, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Jadi ini semua ciri-ciri ketika ada anion klorida. Selanjutnya, analisa anion bromida. Di sini kita pakai yang NaBr. Nah, ketika NaBr ditambahkan dengan H2SO4 atau asam sulfat, itu akan timbul gas HBr. Yang kedua, itu ketika kita menambahkan ketika NaBr kita tambahkan dengan asam sulfat yang pekat, itu larutannya itu akan coklat. Terus nanti itu timbul gas HBr dan Br2, yaitu berwarna kuning coklat gasnya ya. Selanjutnya itu NaBr kita tambahkan dengan AgNO3. Nah, nanti itu akan mengendap dengan warna agak kekuningan. Yang keempat itu NaBr ketika ditambahkan dengan fluores, nanti itu akan menjadi larutan. Bukan menjadi endapan, tetapi akan menjadi larutan dan berwarna merah. Nah, ketika NaBr
ditambahkan dengan asam nitrit, maka tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya, analisa anion rhodanida. Kita memakai KCNS. Nah, ketika KCNS kita tambahkan dengan H2SO4 pekat, maka gas COS itu nyalanya berwarna biru. Nah, ketika KCNS kita tambahkan dengan H2SO4 atau asam sulfat encer, jika dipanaskan dalam temperatur tinggi itu akan muncul gas-gas HCN. Ketika kita KCNS ditambahkan dengan AgNO3, maka itu akan membentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, kita menganalisa anion sulfida. Nah, ketika Na2S kita tambahkan dengan asam sulfat pekat, itu nanti akan menghasilkan endapan berwarna hitam dan gas CSO3. Nah, ketika Na2S kita tambahkan dengan AgNO3, itu akan mengendap. Endapannya itu berwarna hitam ya, bukan hidup. Sorry, itu tipe. Selanjutnya, ketika kita menambahkan Na2S, ketika kita menambahkan Na2S dengan H2SO4 atau asam sulfat encer, itu akan menimbulkan gas H2S. Nah, ketika Na2S kita teteskan satu tetes Na2S itu kepada lempeng perak, itu akan timbul noda berwarna hitam. Selanjutnya, itu ada analisa anion karbonat, di mana Na2CO3 kita tambahkan dengan AgNO3 berlebih, maka akan menghasilkan endapan yang berwarna kuning. Ketika kita menambahkan Na2CO3 dengan BaCl2, itu akan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Nah, ketika kita menambahkan Na2CO3 dengan PbNO3 dua kali, itu akan terbentuk endapan yang larut dalam asam asetat atau CH3COOH. Selanjutnya, itu ada analisa anion sulfit. Nah, Na2SO3 ketika kita tambahkan dengan AgNO3 itu akan membentuk endapan yang berwarna putih. Sama halnya dengan AgNO3, Na2SO3 ketika ditambahkan dengan BaCl2 juga akan mengendap dengan warna putih. Nah, ketika Na2SO3 itu ditambahkan dengan H2CrO4, itu akan larut, tidak akan mengendap tapi akan larut dan berwarna hijau ya larutannya. Nah, ketika Na2SO3 kita tambahkan dengan iodida, itu larutannya itu bening, jadi tidak ada warna. Selanjutnya, kita masuk ke analisa anion asetat. Nah, C2H3NaO2 itu ketika ditambahkan dengan FeCl3 itu akan menghasilkan larutan berwarna coklat, bukan endapan tetapi larutan. Tetapi jika kita panaskan, itu akan mengendap dan endapannya itu berwarna coklat. Selanjutnya, ketika C2H3NaO2 itu kita tambahkan dengan PbO, itu akan PbO-nya itu akan larut dan jadi tidak akan mengendap ya. Terakhir itu ada C2H3NaO2, kita tambahkan dengan HgNO3 dua kali, itu akan menghasilkan endapan. Nah, endapannya ini berwarna putih. Yang ke-10 itu ada analisa anion nitrit. Nah, nitrit kita memakai KNO3. Yang pertama, ketika KNO3 kita tambahkan dengan asam sulfat encer, itu akan timbul gas berwarna coklat. Nah, ketika KNO3 kita tambahkan dengan NH4Cl, itu akan timbul gasnya ini gas nitrogen ya. Selanjutnya, ketika kita tambahkan KNO3 dengan H2SO4 atau asam sulfat, itu tidak akan mengendap tetapi akan larut dan larutannya itu berwarna coklat. Menjadi berwarna coklat. Selanjutnya, yang terakhir ada
Yang terakhir itu ada KNO3 yang ditambahkan dengan kalium iodid yang telah diasamkan oleh asam sulfat. Nah, nanti itu akan diberi amilum. Selanjutnya itu ada iodidah, kita memakai kalium iodid. Nah, ketika kalium iodid kita tambahkan dengan AgNO3, maka akan membentuk endapan yang berwarna kuning. Ketika kalium iodid kita tambahkan dengan air klor, itu tidak akan mengendap tetapi akan larut, yang larutannya itu berwarna merah keunguan. Nah, ketika kalium iodid kita tambahkan dengan CuSO4, itu akan larutannya itu agak coklat. Ini bukan endapan tetapi masuk ke larutan. Jadi larutannya itu ketika kalium iodid ditambahkan dengan CuSO4 itu agak coklat. Nah, ketika kalium iodid kita tambahkan dengan HgCl itu akan menghasilkan endapan yang berwarna merah. Yang ke-12 itu ada analisa anion oksalat. Nah, oksalat ini kita memakai Na2C2O4. Nah, ketika Na2C2O4 kita tambahkan dengan AgNO3, maka akan menghasilkan endapan yang berwarna putih, tetapi larut dalam amonia dan HNO3. Selanjutnya, ketika Na2C2O4 kita tambahkan dengan BaCl2, itu akan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Sama halnya dengan BaCl2, ketika penambahan Na2C2O4 yang ditambahkan dengan CaCl2 itu juga akan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Selanjutnya yang terakhir itu ada Na2S2O4 ketika ditambahkan dengan mangan sulfat itu juga akan menghasilkan endapan yang berwarna putih pula. Yang ke-13 itu ada analisa anion fosfat. Nah, Na3PO4 ketika ditambahkan dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan yang berwarna kuning. Selanjutnya, ketika Na3PO4 kita tambahkan dengan amonium molibdat, itu akan menghasilkan endapan juga yang berwarna kuning tetapi jika dibiarkan dalam keadaan dingin. Kemudian Na3PO4 ketika kita tambahkan dengan FeCl itu akan menghasilkan endapan pula yang berwarna putih kekuningan. Yang terakhir itu ada Na3PO4 ketika kita tambahkan dengan magnesia mixtur itu akan mengendap dan endapannya itu akan berwarna putih. Yang terakhir itu ada analisa anion borat. Nah, kita memakai Na2S2O3. Ketika kita tambahkan dengan asam sulfat pekat, asam borat itu dapat menyala dengan warna putih. Ketika kita tambahkan Na2S2O3 dengan H2SO4 pekat dan alkohol, itu akan terjadi nyala hijau jika dibakar. Ketika Na2S2O3 kita tambahkan dengan AgNO3 itu akan menghasilkan endapan yang berwarna hitam. Ketika kita tambahkan Na2S2O3 dengan BaCl2 itu juga akan menghasilkan endapan. Bedanya dengan AgNO3, jika AgNO3 itu endapannya berwarna hitam, tetapi jika BaCl2 itu endapannya berwarna putih. Sekian penjelasan mengenai analisis kualitatif kation dan anion dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.